Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Escape from Mogadishu. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang pelarian hidup dan mati dari pekerja kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara yang terdampar di tengah-tengah perang saudara Somalia pada tahun 1990-an. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, dikisahkan tahun 1980, Korea Selatan belum diterima sebagai anggota PBB, sedangkan benua Afrika memegang suara terbanyak di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Han Shin-sung sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Somalia secara simbolis memberikan bantuan agar dunia, khususnya benua Afrika, melihat apa yang sudah dilakukan Korea Selatan. Acaranya sempat terhambat karena sekretarisnya Gong Soo-chol terlambat datang untuk membawakan spanduk. Sementara itu, di Bandara Internasional Somalia, seorang konselor diplomat Korea Selatan bernama Kang Dae-jin baru saja turun dari pesawat. Seorang supir taksi menawari Kang Dae untuk menggunakan jasanya. Dia marah karena supir itu terus memaksanya, padahal Kang Dae ini sudah dijanjikan akan dijemput langsung oleh Duta Besar Korea Selatan. Setelah menghabiskan setengah bungkus Woodbray, jemputannya tak kunjung tiba, dan kocaknya supir taksi itu setia menunggunya. Karena jenuh, Kang Dae menunjukkan teknik bela dirinya hingga supir itu memanggilnya Bruce Lee. Dia akhirnya menyerah dan akan menaiki taksi. Tiba-tiba Duta Besar datang. Han kemudian membuka koper yang dibawa oleh Kang Dae. Ternyata itu berisi cindramata yang akan diberikan kepada Presiden Somalia dalam rangka untuk membujuknya di Dewan PBB. Sialnya, Duta Besar kembali meninggalkannya dan Kang Dae tetap harus menaiki taksi. Saat dalam perjalanan, Duta Besar Han dicegat kelompok perampok bersenjata Somalia dan koper itu langsung dirampas. Karena pertemuan ini sangat penting, Han dan sekretarisnya terpaksa berlari untuk menuju istana presiden. Sesampainya di kantor presiden, Han terkejut karena pihak istana membatalkan pertemuan mereka dengan alasan mereka datang terlambat. Yang membuat Han semakin terkejut, Duta Besar Korea Utara Rim Yong-soo akan menemui Presiden Barre. Terungkap, para perampok Somalia itu sengaja diutus atas perintah pihak Korea Utara. Dan menurut mereka, tindakan itu sia-sia dan tetap tidak menguntungkan mereka. Sementara itu, supir Han yang bernama Suama mendapat perhatian dari Ibu Dubes untuk mengobati lukanya. Kang Dae yang sebenarnya bertugas juga sebagai intelijen membahas perampokan itu. Mereka berkesimpulan bahwa ini dilakukan pihak Korea Utara. Saat telepon dari Menteri Luar Negeri Korsel berdering, Han berpura-pura terjadi kebisingan dari konstruksi. Padahal untuk menunda laporan kegagalan pertemuan dia dan Presiden Somalia. Han kemudian meminta sekretaris Gong untuk pulang. Dia dan Kang Dae selanjutnya membahas masalah rahasia. 2 jam sebelum pertemuan itu, Kang Dae menemui seorang jurnalis kenalannya. Dia telah mewawancarai pemberontak yang dipimpin Jenderal Aidit dan mengambil beberapa foto anak buahnya. Dia juga mendapat informasi dari CIA dan MI6 tentang kemungkinan perang saudara meletus di negara ini. Dari foto-foto yang diterima Kang Dae, terungkap pihak Korea Utara menjual senjatanya kepada para pemberontak Somalia. Informasi ini dimanfaatkan Han untuk mempublikasikannya di koran Somalia. Saat azan subuh berkumandang, Han memulai perjalanan untuk bertemu dengan Menlu Somalia. Dalam pertemuan itu, Han langsung menjatuhkan kredibilitas Korea Utara karena telah mempersenjatai para pemberontak. Menlu Somalia rupanya tidak terkejut dengan hal itu dan malah menganggap hal enteng masalah ini. Tanpa banyak bacot, Han diminta mengungkapkan maksud pertemuan ini. Bahkan dia sudah mengetahui bahwa pihak Korea Utara telah memblokir upayanya dalam mendapatkan keanggotaan PBB. Jika Korea Selatan ingin mendapat bantuannya agar bisa bertemu dengan presiden, dia harus membantu biaya pendidikan kedua putranya di Amerika sejumlah masing-masing $25.000.
Han dan Kang De terlibat perdebatan dari mana mereka harus mendapatkan uang itu. Mereka semakin terkejut saat melihat Menlu Somalia mendapat hadiah dari Dubes Korea Utara. Han langsung protes kepada Dubes Korea Utara yang kembali menyabotase dirinya. Rim Yung Sok balik menuduhnya karena telah menyebarkan berita bohong yang dimuat di koran Somalia. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan melihat kekacauan di luar gedung. Bahkan, Menlu Somalia yang baru saja keluar gedung kembali masuk untuk menyelamatkan dirinya dari kerusuhan yang terjadi karena perbuatan kelompok pemberontak. Mereka menuntut dibebaskannya pimpinan mereka yang ditangkap oleh pemerintah. Kedua dubes Korea ini terpaksa berlindung di sana hingga keadaan pulih. Sementara itu, di kantor Dubes Korsel, Sekretaris Gong menemukan supirnya datang dalam keadaan bersimbah darah. Anehnya, mereka menemukan syal yang bertuliskan USC yang merupakan simbol pemberontak sebagai pernyataan Kongres Somalia Bersatu. Mereka kini dibuat bingung antara menyelamatkan nyawanya atau menyerahkan Suama kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi pun berdatangan dan memaksa masuk karena menduga seorang demonstran bersembunyi di kedutaan Korsel. Polisi itu ngotot, namun untungnya Dubes Han dan Kang De tiba di sana. Setelah Han menunjukkan identitasnya, polisi punglak itu pun pergi. Saat mereka kembali ke dalam, Suama tidak ditemukan. Ternyata dia sudah pergi. Naas, si punglak menemukannya dan memukuli Suama hingga tewas. Seluruh kedubes menutup kedutaan setelah mereka mendapatkan surat ancaman dari Jenderal Aidit yang merupakan pimpinan pemberontak. Menurutnya, dukungan internasional yang diberikan kepada pemerintah Somalia justru dipergunakan untuk menekan hak-hak sipil, agama, dan demokratisasi Somalia. Mereka akan menggulingkan rezim Bare yang dianggap tidak bermoral dan korup. Jika pemerintah asing tidak mendukung keinginan rakyat Somalia ini, Jenderal Aidit dan pasukannya akan menganggap mereka sebagai musuh. Untuk memastikan kebenaran surat tersebut, Kang De akan mengeceknya langsung ke Kedubes Amerika. Demi keselamatan, Han meminta istrinya untuk kembali ke Seoul, sedangkan dia sendiri akan bertahan di Kedubes ini. Han akan mencari agen perjalanan untuk membawa istrinya kembali ke Korea. Esok hari, saat Kang De mengantar Han ke agen perjalanan yang berada di pusat kota, mereka menyaksikan langsung kerusuhan yang terjadi. Karena agen perjalanan itu tutup, mereka akhirnya kembali ke kedutaan. Para demonstran semakin menggila. Kantor Dubes Korsel dan Korut ikut menjadi sasaran serangan. Demi keamanan, mereka langsung memusnahkan dokumen rahasia. Kang De kemudian mengangkat speaker untuk diperdengarkan rekaman tentang tujuan Korea Selatan datang ke negara ini untuk menjadi teman. 저 멀리 대한민국에서 왔습니다. Assalamualaikum. Pihak militer Somalia yang berhadapan langsung dengan para demonstran berlaku keji. Selain memukul dan menembakkan gas air mata, pasukan ini membabi buta menembakkan timah panasnya. 기쁘거나 힘들고 슬플 때 Pemberontak bahkan membuat sayembara untuk menangkap Presiden Bare dan para pejabatnya dengan imbalan uang dari Jenderal Aidit. Dan kini Han dan para stafnya terjebak di Kedubes. Tidak ada pejabat yang bisa mereka minta tolong, terlebih para menteri Somalia telah kabur. Mereka menduga kerusuhan akan semakin membesar ketika pasukan pemberontak bersenjata menguasai Mogadishu. Kang De dan staf Kedubes memberanikan diri menuju markas besar kepolisian. Saat masuk, dia kembali dihadang si punglak yang telah membunuh Suama dan mengancamnya saat di kedutaan. Kang De memberanikan dirinya saat pistol polisi itu tepat berada di kepalanya. Dia menantang polisi itu untuk menembaknya. Kang De berteriak meminta perlindungan polisi untuk menjaga kedutaan. Akhirnya dia kembali ke kedutaan dengan membawa satu kompi polisi. Beberapa waktu kemudian, pasukan pemberontak tiba di Mogadishu. Si punglak dan beberapa polisi lainnya yang membunuh Suama dieksekusi mati. Han dan Kang De menuju bandara untuk meminta bantuan evakuasi kembali ke Seoul. Namun pihak Somalia tidak bisa melakukan itu kecuali negara mereka mengirim pesawatnya. Di saat yang sama, Dubes Korut dan stafnya tidak bisa menuju bandara. Hampir setiap hari terjadi kontak senjata antara militer Somalia dan pasukan pemberontak. Kedubes Korea Utara kembali menjadi sasaran penyerangan dari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Intel Somalia yang dulu mereka bayar.
Mereka berbuat keji, merampok seluruh barang berharga, bahkan hendak mencelepot staf dubes. Tae Jungi mencoba melawan, namun jumlah mereka terlalu banyak dan akibatnya dia babak belur. Setelah mereka semua pergi, Rim Yung-so mengajak seluruh staf dan keluarganya menuju ke dubes Cina. Situasi malam itu begitu menegangkan. 어떻게든 공항까지 빠져나가. Mereka sempat ditodong 3 bocah bersenjata. Untungnya mereka hanya menembak ke langit-langit. Rombongan Korea Utara ini terjebak persis di depan kedubes Korsel. Rim berniat untuk meminta bantuan mereka. Konselornya sempat menolak karena itu sama saja mereka akan dituduh menjadi pengkhianat. Namun Rim beralasan dia bisa mengambil alih dubes Korsel jika terjadi masalah. Pasukan pengaman dubes sempat menembaki Rim. Awalnya Rim ditolak untuk masuk. Han meminta mereka semua untuk pergi. Namun tiba-tiba sekelompok pemberontak terlihat mendekat. Pasukan pengawal langsung mengusir mereka dengan melancarkan serangan. Han akhirnya mengizinkan mereka semua untuk masuk setelah melihat wanita dan anak-anak. Sekretaris Gong khawatir dengan keputusan ini. Terlebih mereka mendengar rumor kalau orang korut dilatih untuk membunuh dengan tangan kosong. Mereka semua langsung dijamu makan malam. Rim sempat khawatir makanan itu telah diberi racun, namun Han langsung mencicipinya. Ketika mereka sibuk makan, Kang De secara sembunyi-sembunyi memotret kejadian ini. Padahal si Tae Jungi memperhatikannya. Dubes Rim mendapatkan insulin milik sekretaris Gong setelah kedua istri mereka berbincang. Di ruangan lain, istri Han menyalakan obat nyamuk baygon untuk mengusir nyamuk Somalia. Mereka tidak menyadari bahwa pasukan polisi yang menjaga tempat ini memilih pergi. Taejun memergoki Kang De sedang mengetik laporan untuk menyeret orang Korea Utara ini ke Seoul. Mereka langsung terlibat baku hantam hingga akhirnya Kang De yang memenangkan pertarungan. Han meminta maaf kepada Rim atas apa yang dilakukan Kang De. Namun masalah yang lebih penting berada di depan mereka setelah pasukan polisi meninggalkan kedubes ini. Dua negara yang bermusuhan ini mencoba mencari cara untuk keluar dari Somalia. Setelah melihat jarak tempuh, Han memutuskan untuk menuju kedutaan Italia, sedangkan Rim akan menuju kedutaan Mesir. Masing-masing resiko akan mereka ambil meskipun nyawa taruhannya. Dalam perjalanan, mereka menyaksikan negeri ini telah porak-poranda akibat perang saudara. Tiba-tiba, sekelompok pemberontak menemukan mereka dan langsung melancarkan tembakan. Mereka berhasil lolos dan berpisah untuk tujuan masing-masing. Han dan Kang De berhasil sampai di kedubes Italia. Mereka mempunyai pesawat palang merah untuk menuju Kenya. Namun orang Korea Utara tidak bisa mereka bawa karena tidak punya hubungan diplomatik. Kang De menyarankan agar menyebut orang Korea Utara itu sebagai pembelot agar mereka bisa dibawa ikut serta. Berbeda dengan dubes Rim yang ditolak oleh kedubes Mesir. Dengan niat baiknya, Rim meminta mereka menghubungi konsulat Korea Selatan yang berada di Kairo. Han akhirnya mendapat lampu hijau, namun mereka mesti membawa rombongan maksimal jam 4 sore saat pesawat tiba. Kembali ke kedubes Korsel, Han mengajak Rim dan rombongan untuk ikut ke kedubes Italia. Dan untuk mencegah serangan, mereka mempergunakan semua buku yang ada sebagai perisai mobil. Bahu-membahu, mereka bekerja sama untuk melindungi diri dengan buku-buku itu. Saat azan zuhur berkumandang, itu waktu yang tepat bagi mereka untuk berangkat. Sampai di pos perbatasan yang dijaga pasukan militer, Kang De langsung menunjukkan kartu identitasnya. Namun aksi bodoh dilakukan sekretaris Gong dengan menunjukkan bendera putih yang dikira oleh pasukan sebuah senjata. Karena mendapat serangan bertubi-tubi, mereka langsung tancap gas. Pasukan itu terus mengejar dan menembaki mereka.
hanya itu, kelompok pemberontak melemparkan bom Molotov. Han sempat menabrak salah satunya, hingga Kang De menyuruhnya untuk mengerem. 3 mobil akhirnya sampai di depan kedutaan Italia. Karena waktu semakin mepet, mereka langsung menunjukkan bendera putih. Ternyata sekelompok pemberontak masih mengejar mereka. Pasukan Italia langsung melancarkan tembakan untuk mengusir pemberontak itu. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi Rim muncul sambil dikejar pasukan Somalia. Han dan Kang De langsung berdiri meminta mereka semua untuk menahan diri. Semua orang selamat terkecuali Tai Jungi yang telah tewas. Singkat cerita, pihak Italia berhasil menjadi juru runding untuk melakukan gencatan senjata antara pemberontak dan militer Somalia. Mereka akhirnya bisa terbang menuju Kenya. Seorang staf Korut mengucapkan terima kasih kepada Kang De. Begitupun dengan Han dan Rim saling menawarkan bantuan. Mereka merasa sudah menjadi saudara karena kejadian ini. Namun tim utusan yang menjemput mereka tidak merasakan demikian. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, saat keluar dari pesawat, mereka harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lainnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Escape from Mogadishu ini? Menurut saya, Escape from Mogadishu adalah film yang menarik untuk ditonton karena bisa menampilkan keseimbangan antara drama dan aksi dan melibatkan elemen-elemen dari sosiopolitik. Film ini berhasil menghasilkan ketegangan yang melimpah dan menyampaikan pesan humanistik tentang kerjasama untuk membawa perdamaian. Namun akan lebih damai lagi ketika kita menontonnya sambil minum kopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.